Ya, oke. Kembali lagi ke bab konfigurasi. Kita akan setup folder NAMI di dalam VPS. Jadi, apa yang dalam folder dalam file zip yang telah saya kirimkan, dalamnya itu ada agents md readme, ada skills ya. Skillnya ini catat transaksi serta dengan script JS-nya dan dengan prompt-nya, dan skillnya bukan hanya catat transaksi, tapi dia juga bisa bikin laporan harian, mingguan, ya, bulanan, sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Oke, kemudian bagaimana cara setupnya? Ya, sebelumnya kita telah mengupload file zip-nya, yaitu dalam folder yang sudah kita buat ya. Oke, kita ke cheat sheet. Jadi ini sebelumnya kita telah mengirimkan ya nami starterpack.zip ke dalam VPS. Kemudian kita perlu unzip. Perlu Anda perhatikan di sini bahwa setiap VPS kita berbeda alamatnya begitu. Ya, sebelumnya ada di sini namanya root begitu ya. Di video saya sebelumnya, ini kali ini saya pakai VPS yang berbeda. Ini pakai home/ubuntu. Jadi untuk mengakses ini ya, mengunzip file zip ini, pastikan alamatnya ini sesuai dengan VPS Anda. Kalau tulisannya root di sini, root slash, maka Anda rubah ini menjadi root slash. Rubah di mananya? Rubah di sheet sininya begitu ya. Ini karena VPS saya home ubuntu, maka perintahnya home ubuntu slash nami begitu ya. Tapi kalau Anda punya root, ya Anda rubah ininya, rubah root, kemudian diteruskan seperti ini, oke ya. Semoga Anda paham. Oke, kita langsung praktek. Kita copy, kita ke VPS ya, sudah login tadi. Anda juga sama, Anda login ke VPS Anda, masukkan password, kemudian ke root Anda ya. Klik kanan, kita paste. Oke, sudah berhasil ya mengunzip file zip yang telah kita upload. Kemudian sebelum kita setup konfigurasi yang lebih dalam, ada perkara penting ya untuk penamaan. Karena tadi saya sudah men-setup semuanya begitu dalam nama-nama yang sudah sesuai dengan struktur folder gitu. Tapi artinya kita harus samakan penamaannya, maksud saya begitu. Karena kalau beda nanti dia akan error. Ya, apa yang kita samakan namanya yaitu nami ya. Artinya gini, tadi kita sudah unzip ke dalam workspace itu, namanya nami starter pack. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Lihat. Sudah unzip, ya foldernya namanya nami starter pack. Begitu. Nah, sedangkan yang sudah kita bikin penamaannya adalah namanya cukup nami saja. Nah, begitu. Ini kalau berbeda sedikit satu karakter, satu angka, apalagi tadi banyak begitu, maka nanti akan jadi error, nggak sesuai apa yang kita telah buat ya, begitu ya. Oke, caranya sebenarnya gampang. Kita tinggal rename saja foldernya. Copy di sini. Klik kanan. Kita enter ya. Oke, namanya sudah berubah. Nanti kita cek. Yang kedua apa? Yang kedua, penamaan daripada nami sheet.json. Ini ternyata penting juga. Ya, di video sebelumnya saya sudah upload nami sheets.json ini, tapi dengan nama nami sheets 2. Ya, kaitannya sebenarnya dengan tadi, dengan settingan yang sudah kita bikin defaultnya. Ya, namanya harus nami sheets.json. Kita juga sama,
Kalau Anda upload dengan nama yang lain begitu ya, Anda silakan rubah dengan perintah ini. Ya, saya juga akan rubah karena namanya kemarin bikin nami sheets.json ya. Bagaimana ceknya? Kalau Anda lupa saya setting atas nama apa gitu ya, Anda cek di sini bisa. Kita copy di sini, kita copy ke terminal. Nah, ini punya saya namanya nami sheets2.json. Nama Anda kalau namanya sudah nami sheets.json, sudah Anda tidak perlu lakukan apa-apa. Tapi karena saya namanya beda, maka saya akan melakukan perintah ini. Copy, kita ke terminal lagi, kanan. Ya, oh sorry, namanya harus saya ganti ya ini. Harusnya ini namanya nama sebelumnya ya. Perintahnya tapi tidak sesuai. Nama nami sheets 2 ya. Jadi nama sheets sebelumnya apa ya, kemudian diganti dengan nami sheets. Kita enter. Ya, kita ls lagi. Kita lihat namanya. Dan namanya nami sheets2.json. Kemudian kita perlu pastikan juga tadi ya ini yang dalam namanya benar nomor nami belum kan gitu ya, kita copy saja, klik kanan enter. Ya, sudah sesuai ya. Foldernya nami, dia punya skill dan semuanya sudah sesuai ya. Oke. Lanjut berikutnya adalah kita membuat setup untuk konfigurasi tadi ya. Apa yang perlu di setup? Ya, yang perlu di setup itu ya ini. Kita punya script dev.js, laporan.js, check.js, agents.md. Nah, di sini harus kita rubah ya settingan dalamnya sesuai dengan settingan kita gitu, Mas. Yaitu apa yang dirubah ada sheets ID ya, ini sheets ID. Kemudian token notif, chat ID ya, nama kredensial. Nah, ini perlu kita rubah nanti. Kemudian kita akan rubah menggunakan perintah PYOF ya. Sebenarnya bisa dengan nano. Cuman ini edit terlalu manual, kadang suka slip, salah nanti akan. Ini PYOF, tinggal blok, enter, otomatis. Oke, bagaimana caranya? Kita kembali ke cheat sheet tadi. Yang Anda siapkan ini datanya. Apa yang disiapkan? Sheet ID, token, notif, chat ID. Ini kalau Anda mau bedakan karyawan Anda dengan Anda punya, begitu ya. Ini perlu kalau mau dibedakan. Tapi kasus sekarang saya samakan ya. Oke, bagaimana cara mendapatkan angka ini? Sheet ID kita ke Google Sheet daripada pembukuan ya. Sebelumnya saya sudah berikan linknya dan sudah save di dalam Google Drive Anda ya. Ya jangan yang itu Anda pakai langsung, tapi Anda save dulu ya. Sudah dijelaskan semua. Oke, bagaimana mencari ID-nya? Ini ya ID-nya ya. Kode di antara D slash kemudian slash edit ya. Apa tuh kodenya? Ini kodenya. Anda juga punya sama kodenya nih, Anda nih. Anda copy, klik kanan, copy begitu ya. Kemudian Anda paste di dalam kode Anda. Oke, kita mungkin contohkan dalam Notepad ya, supaya Anda nggak pusing. Gampang sekali ini ya. Tadi cheat sheet tadi ini Anda copy saja, copy, kemudian Anda paste di sini. Tadi Anda udah dapatkan, Anda copy paste di sini. Ya tadi dari sini yang sudah Anda copy, dan ada ke Notepad, Anda paste di sini. Ya begitu, sorry. Anda paste di sini ya, kode tadi kan. Kemudian yang kedua apa? Token notif. Token notif ini diambil dari mana? Dari boot
daripada bosnya Nami tadi. Jadi ini adalah uh, bot yang akan memberikan notifikasi ketika Anda menginputkan laporan ke dalam Nami tadi ya. Anda sebagai pemilik, Anda bikin laporan pada Nami, Nami kemudian mencatat di Google Sheet, kemudian secara otomatis dia melalui bos bot bos Nami tadi, dia akan memberikan notifikasi laporannya begitu ya. Bagaimana caranya? Kita ke Telegram. Ya, ini tadi ada Nami pembukuan, ini Nami, ini adalah yang notifikasi. Bagaimana caranya? Kita ke bot Father. Anda pastikan ada centang birunya. Kemudian Anda ketik my bot begini, gitu. Kemudian namanya bos Nami bot, ya. API token. Nah, inilah tokennya. Anda klik kanan juga atau Anda blok. Klik kanan, copy. Kemudian ke notepad Anda. Anda pastikan di sini. Gitu. Ya, saya sudah samakan. Kemudian apalagi chat ID ya. Saya bilang tadi ini chat ID bisa berbeda antara karyawan dan Anda. Bagaimana menemukannya? Anda cari aja user info. Ya, ini adalah ID-nya. Nah, kita klik saja, dia langsung tercopy. Nah, ini ID pemiliknya, ya. Kemudian karyawannya juga sama. Anda tinggal itu apa? Kemudian cari user di sini ya. Anda tadi user info, Anda cari usernya siapa begitu. Anda buat. Nanti akan kelihatan lah di sini user Anda, user karyawan Anda apa, add-nya apa. Nanti Anda di sini Anda bisa kelihatan, Anda cari ID-nya. Mudah sekali, gampang. Kemudian Anda simpan di sini. Oke. Ini penting sekali ya, Anda simpan dalam notepad Anda supaya mudah untuk copy paste. Kita lanjut. Oke, kita ke cheat sheet. Cheat sheet-nya ada di ini, sorry. Oke. Nah, kemudian apa yang kita rubah? Ya, ini perintah POF-nya, Anda tinggal copy paste. Yang dirubah ini adalah isi dari save.js, laporan.js, kemudian check.js, kemudian agents.md. Cukup 4 saja yang Anda rubah, selesai pengerjaan kita. Oke. Kita sekarang save.js. Anda copy, kita ke notepad lagi ya. Di sini Anda pastekan saja. Ya. Ini lihat Nami fill ya, subject. Oke, apa yang dirubah ini nih? Sheet ID. Anda ambil ini sheet ID-nya, Anda copy, Anda pastekan di sini. Oke, token notif sama juga. Anda copy, Anda paste di. Kemudian chat ID pemilik, Anda copy, Anda paste di. Kemudian Nami search tadi ya, sudah dirubah. Nggak usah dirubah lagi. Kemudian Anda iniin, Anda pastikan sama, sheet ID, token notif, kemudian ID pemilik. Oke, tinggal Anda copy di sini. Ctrl C, copy, atau klik kanan, copy ya. Kemudian kita ke VPS. Klik kanan, enter. Oke, sudah terisi. Kemudian kita lanjut ke cheat sheet. Adalah untuk laporan.js. Anda copy ke notepad dulu supaya nggak ada yang salah. Kita besarin dikit notepadnya. Oke, apa yang dirubah? Sheet ID. Copy, paste, Nami sheet sudah.
Oke, sudah sesuai, kita kopikan, kemudian kita ke VPS lagi, kanan enter. Oke, kita lanjut ke cheat sheet. Tadi apa? Shape.js, laporan.js, sekarang cek JS ya. Kita ke Notepad, klik kanan, paste, dirubah apa? Token notif lagi. Ini ya. Sorry, ini apa? Token notif, token notif. Ctrl C, Ctrl add ID, copy, paste, lagi. Oke, kita copy, Ctrl C, JS, kemudian apa lagi? Agent.md ya. Terakhir, kita ke Notepad, pastekan apa yang dirubah, add ID saja ya. Di paste, ada yang lain. Oke, kita copy, kita ke VS. Oke, untuk memastikan semuanya sudah sesuai, ini Anda copy saja. Tanya, klik kanan. Ya, bisa dilihat di sini sudah berubah kredensialnya Namisage, cek tokennya, notif chatnya, sudah berhasil. Terakhir, kita perlu install dulu dependencies-nya, ini tinggal copy saja. Kanan, ntar. Ya, ini menginstal dependency. Tinggal Anda install saja ya, copy paste ke VPS. Oke, sudah selesai. Ya, oke, sudah selesai. Kita akan lanjut, temu saya di video berikutnya.